Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Nurul Afifah, NIM 54. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya dari buku Pintar Penyuntingan Naskah edisi kedua karya pemasuk NST. Dalam buku ini terdapat 10 bab. Bab yang pertama yaitu berisikan tentang sejarah awal mula penyuntingan naskah. Sebelum tahun 1980, penyuntingan naskah belum banyak orang yang mengenalnya. Namun, sejak tahun 1980 sudah banyak masyarakat yang sadar bahwa penyuntingan naskah tidak dapat dipelajari sendiri dan tidak dapat ditangani sendiri. Kemudian bab kedua yaitu tentang teori naskah, penyuntingan naskah, penyunting naskah, dan editor. Yang pertama, naskah. Naskah merupakan karangan yang masih ditulis, sedangkan penyuntingan naskah merupakan proses menyunting sebuah naskah, dan orang yang melakukannya disebut dengan penyunting naskah. Selanjutnya yaitu adalah editor. Editor merupakan orang yang memeriksa naskah sebelum naskah itu diterbitkan ke khalayak umum. Selanjutnya bab ketiga. Dalam bab ini berisikan tentang materi syarat menjadi penyunting naskah. Syarat tersebut antara lain: 1. Menguasai ejaan bahasa Indonesia. 2. Menguasai tata bahasa. 3. Bersahabat dengan kamus. 4. Memiliki kepekaan bahasa. 5. Memiliki pengetahuan luas. 6. Memiliki ketelitian dan kesabaran. 7. Memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. 8. Memiliki pesan. 9. Memiliki kemampuan menulis. 10. Menguasai bidang tertentu. 11. Menguasai bahasa asing. 12. Memahami kode etik penyuntingan naskah. Selanjutnya yaitu bab 4. Dalam bab ini berisikan tentang materi kode etik penyuntingan naskah. Kode etik tersebut antara lain: 1. Mencari informasi tentang penulis. 2. Penyunting naskah tidak mengambil alih tanggung jawab penulis. 3. Menghormati gaya penulisan. 4. Merahasiakan informasi dalam naskah. 5. Berkonsultasi dengan penulis. 6. Tidak boleh menghilangkan naskah. Selanjutnya yaitu bab 5. Dalam bab ini berisikan tentang materi prapenulisan naskah. Kegiatan prapenulisan naskah ini dilakukan sebelum proses pembuatan naskah. Misalnya, membuat kelengkapan naskah yang terdiri dari judul naskah, halaman utama, halaman hak cipta, daftar isi, prakata, pendahuluan, bab, daftar kata asing, daftar pustaka, lampiran, indeks, dan biografi singkat tentang penulis. Yang selanjutnya itu bab ke-6. Dalam bab ini berisikan materi tentang penyuntingan naskah. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan seorang penyunting naskah antara lain: 1. Kata dan frasa yang diikuti tanda koma. Contohnya kata akibat dan sebaiknya. 2. Kata-kata yang didahului koma. Contohnya adalah kata yaitu dan sedangkan. 3.
yaitu kata-kata yang tidak didahului koma. Contohnya adalah kata bahwa, karena, dan sehingga. Keempat adalah kata-kata yang tidak diikuti titik dua. Contoh katanya adalah ialah, adalah, yaitu, dan yakni. 5. Penulisan gabungan kata. Contohnya, beritahu menjadi kata memberitahu dan berubah menjadi kata beritahukan, dan yang terakhir memberitahukan. 6. Penulisan reduplikasi gabungan kata. Misalnya, kereta api menjadi kereta-kereta api. Dan yang terakhir, penulisan nama jenis. Misalnya, garam Inggris. Selanjutnya adalah bab 7. Dalam bab ini berisikan tentang materi pasca penyuntingan naskah. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada saat selesai melakukan penyuntingan, yaitu memeriksa kelengkapan naskah, nama penulis, kesesuaian daftar isi, gambar, prakata, sistematika bab, catatan kaki, daftar pustaka, daftar kata, lampiran, indeks, biografi singkat, sinopsis, nomor halaman, dan melakukan produksi. Selanjutnya yaitu ada bab 8. Dalam bab ini berisikan materi tentang kemampuan menulis. Dalam bab ini dijelaskan bahwa kemampuan menulis yang dimaksud adalah menulis non-fiksi. Hal ini dianggap penting karena dalam tugas menjadi seorang penyunting naskah harus mampu menulis surat atau konsep surat. Selanjutnya dapat menulis biografi singkat dan menulis sinopsis kata. Yang ke-9 atau bab yang ke-9 yaitu berisikan materi tentang ragam-ragam naskah. Di sini itu ada naskah fiksi, naskah sastra, naskah buku sekolah, naskah bacaan anak, naskah perguruan tinggi, naskah ilmiah populer, dan naskah terjemahan. Dan yang terakhir adalah bab ke-10. Dalam materi bab ini berisikan tentang tipe bagi penyuntingan naskah, seperti penyunting naskah tidak menempatkan diri pada penulisan naskah, harus rendah hati dalam menghadapi penulis. 3. Berkonsultasi dengan penulis. Selanjutnya, naskah memiliki ciri-ciri tersendiri, menguasai ejaan dan tata bahasa. Kemudian menguasai keterampilan menulis. Selanjutnya, perlu berhati-hati terhadap hal yang berbau sara dan pornografi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.